Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Hari ini kita mau membahas materi soal, yaitu latihan SKD. Tidak materi SKD, tapi berupa materi video. Materi video di sini kita akan membahas yang pertama itu adalah materi video terkait tes wawasan kebangsaan, yaitu terkait pilar negara Pancasila bagian keempat yang nomor pengamalan Pancasila poin 1. Langsung saja kita putar untuk pembahasannya. Mungkin di video Ayo CPNS ada di YouTube-nya, tapi kalaupun tidak ada bisa kita lihat sama-sama di sini ya. Let's go. Pengamalan Pancasila. Nah, di sini sudah tergambar ya bahwa pengamalan Pancasila itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengamalan Pancasila secara subjektif, dan yang kedua adalah pengamalan Pancasila secara objektif. Pengamalan Pancasila secara subjektif artinya pengamalan ini dikembalikan kepada pandangan atau perasaan individu. Nah, ini sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup artinya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu digunakan sebagai landasan atau pedoman di dalam bertingkah laku sehari-hari, dan juga dijadikan landasan atau pedoman di dalam penyelesaian masalah dalam kehidupan bersama. Nah, acuannya nanti ke dalam butir sila. Secara total, saya yakin teman-teman sudah cukup familiar, ada 45 butir sila yang tersebar dalam masing-masing silanya. Jadi di sila pertama ada 7 butir, sila kedua ada 10, sila ketiga ada 7 butir juga, sila keempat ada 10 butir, dan sila kelima ada 11 butir. Nah, lanjut ke pengamalan Pancasila yang kedua, yaitu pengamalan Pancasila secara objektif. Artinya di sini pengamalan Pancasila ini dilakukan secara menyeluruh. Objektif kan artinya menyeluruh ya. Jadi ini disesuaikan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yang kita juga sudah bahas bahwa Pancasila sebagai dasar negara artinya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu digunakan sebagai landasan di dalam penyelenggaraan negara dan juga penyelenggaraan pemerintahan. Nah, nanti acuannya ke dalam pengamalan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga diamalkan atau sesuai dengan pengamalan prinsip dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kuncinya pengamalan ini adalah berdasarkan pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan dan juga pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya juga, ini adalah pengamalan Pancasila, kenapa kemudian acuannya dikembalikan atau diberikan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bukan ke Pancasila? Iya, karena Pancasila dan undang-undang ini tidak bisa dipisahkan. Jadi Pancasila dan undang-undang memiliki hubungan yang sangat pokok atau yang sangat penting, di mana Pancasila itu termaktub atau tercantum di dalam pembukaan undang-undang itu sendiri. Seperti itu. Nah, kita mulai dari pengamalan subjektif. Tadi pengamalan yang pertama, yaitu pengamalan Pancasila sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sebagai pandangan hidup bangsa. Ini nanti ada 45 butir, yang butirnya akan kita bedah satu per satu. Kita mulai dari sila yang pertama. Nah, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka butir-butirnya ini pasti berkaitan dengan nilai ketuhanan. Boleh kita lihat satu per satu, dimulai dari butir yang pertama. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya percaya dan takwa. Siapa yang Oke, guys, ini sudah kita bahas kemarin. Sudah kita bahas terkait dengan butir-butir sila pertama. Jadi bisa lebih mengingat kembali apa saja itu butir-butir dari sila pertama ya, sampai sila ke-5. Lanjut.
percaya dan takwa bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, yang percaya dan takwa kepada Tuhannya. Nah, butir kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini kan sama ya, kata kuncinya adalah percaya dan takwa. Bedanya, kalau butir satu itu kita berperan sebagai bangsa Indonesia, bersatu sebagai bangsa. Sedangkan di butir kedua, peran kita adalah sebagai manusia Indonesia, jadi sebagai individu. Nah, jadi butir 1 dan 2 ini memperlihatkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia dan juga sebagai manusia Indonesia itu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian butir yang ketiga, mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi antar umat beragama ya, sudah lintas agama itu kita harus saling hormat, menghormati dan juga bekerja sama. Poin keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga sama, di antara umat beragama, lintas agama kita harus rukun. Kemudian yang poin kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tidak boleh ikut campur ya, ini adalah hubungan pribadi, masalah pribadi antara hubungan manusia dengan Tuhannya. Kemudian yang keenam, mengembangkan sikap saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, kebebasan beribadah, kita harus menghormati itu. Kemudian yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Oke, tidak boleh memaksakan agama ya. Kaitannya tadi dengan agama dan Tuhan, sila pertama. Clear? Kita lanjut ke sila yang kedua. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita coba lihat butirnya satu persatu, hubungannya nanti kemana kita akan bisa lihat. Butir pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus mengakui dan memperlakukan manusia ini sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Kita sama, kita manusia, kita makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Nah, ini suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Dan identitas-identitas lain yang dibawanya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, saling tenggang rasa dan tepas selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, berarti tidak boleh semena-mena. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oke, yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Kesepuluh, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah ini. Jadi sila kedua ini arahnya adalah ke kemanusiaan atau hak asasi manusia. Oke, atau HAM. Lanjut, sila ketiga dengan bunyi Persatuan Indonesia. Ada 7 butir secara total, kita akan lihat dari butir yang pertama. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kepentingan bangsa dan negara ini adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan individu lagi, dan posisinya itu adalah di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Butir kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Oke, rela berkorban untuk negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, cinta tanah air. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan dan kebangsaan dengan bertanah air Indonesia. Jadi kita harus bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia dengan dasar atau atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Oke, yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada 10 butir, lumayan ya, kita coba lihat dari butir yang pertama. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Manusia Indonesia ya. Jadi kita menempatkan diri nih sebagai warga negara dan juga warga masyarakat. Dengan kedudukan atau dengan peran tersebut, kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kemudian, butir kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Butir ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Butir keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Tadi nilai-nilai musyawarah ya, semangatnya semangat apa? Kekeluargaan. Kemudian yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
Yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Jadi kita harus menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah itu dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab. Jadi tidak boleh tidak menerima atau tidak boleh tidak menghargai keputusan bersama atau keputusan dari musyawarah itu. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Butir 9, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Jadi keputusan yang dimaksud adalah keputusan hasil musyawarah ya. Kemudian butir terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Jadi ini wakil rakyat ya, representatif. Lanjut ke sila yang kelima. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 11 butir di sini, kita mulai dari butir yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, ini dalam kehidupan masyarakat. Kemudian di poin kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Kata kuncinya ya. Kemudian yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik juga untuk hal-hal yang bersifat pemborosan, nah ini, dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bertentangan dengan atau yang merugikan kepentingan umum. Jadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum, baik itu berkaitan dengan kebijakan ataupun wewenang yang kita miliki ya, karena hak ini, jadi itu merupakan pelanggaran sila yang kelima. Kemudian yang ke-9, butir 9, suka bekerja keras. Yang ke-10, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Oke guys, demikian hasil pembahasan kita, hasil pembahasan daripada materi TWK Pilar Negara bagian 4, Pancasila, pengamalan Pancasila ya. Kita sambung lagi ke pengamalan Pancasila secara pertama di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.